Mah, saya dengar itu kalau selingkuh itu penyakit yang akan kumat lagi. Apa benar itu, Mah? Mah, saya dengar itu kalau selingkuh itu penyakit yang akan kumat lagi. Apa benar itu, Mah? Tidak selalu, tidak selamanya. Boleh jadi seseorang selingkuh, satu, karena kurang perhatian dari pasangannya. Kalau dia istri, suaminya kurang memperhatikan. Kalau dia suami, istrinya kurang memperhatikan. Di luar ada yang merhatiin. Dia akan menilai ini lebih baik sehingga selingkuh. Dua, kenapa ada orang selingkuh? Karena setan. Ketika orang belum menikah, pengen buru-buru nikah. Makanya tidak sedikit sebelum menikah hamil duluan. Tidak hamil juga mereka berhubungan badan dan pacaran. Itu setan. Begitu masuk masa pernikahan, setan tidak tinggal diam. Digoda. Ini udah dapet. Di luar lebih bening, lebih ganteng. Maka dia berpindah ke lain hati. Anda bilang, apakah dia akan kumat? Kembali kepada orang yang bersangkutan. Kalau memang dia hilaf karena kondisi, disadarkan kalau imannya kuat, maka dia taubat dengan taubatan nasuha, tidak akan terulang. Namun, seandainya itu bukan hilaf, karena dia hobi, merasa diperhatikan orang, merasa banyak orang yang sayang dengan dia. Lagu Sunda yang Ipan apal, runtah. Itu Masya Allah luar biasa. Tiap minggu ganti jalu. Masya Allah. Ini yang bolak-balik kumat. Tidak selalu kumat. Oke. Gitu, seperti itu ya. Jadi pasti tidak akan terus-menerus ada tidak sadarnya. Semua. Ya. Tergantung kasus. Oke. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, satu lagi boleh ya? Sok, dua satu DG penanya tenanawan. lagi, siapa yang mau nanya? Silakan. Hejo. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Mama yuk. Ayo. Nama saya Sumyati, asal Majlis dari Al-Khairat, Indralaya, Ogan Ilir. Oke. Ma, saya mempunyai keluarga yang menikahi 2 saudara kandung. Oh. Yang pertama dia menikahi kakaknya. Punya anak 2, dia bawa dari adik kandungnya ke Jakarta. Lalu dinikahi lagi. Yang saya tanyakan, Ma, bagaimana sikap dan perbuatan istri yang pertama? Hukumnya haram. Anda lihat dalam An-Nisa ayat 23. Haram seorang laki-laki mahram menikahi ibu, nenek, wuyut, anak, cucu. Haram menikahi saudara seibu sebapak. Saudara sebapak saja yang perempuan. Saudara seibu saja yang perempuan. Haram menikahi saudara kandung dari ayah. Haram menikahi saudara kandung dari ibu. Haram menikah dengan ibu persusuan, saudara sepersusuan. Haram menikah dengan mertua, dengan menantu, dengan ayah tiri, dengan ibu tiri. Haram menikah dengan saudara yang bersamaan. Kalau mau kakaknya cerai, nikah sama adiknya. Namanya turun. Oh itu boleh. Cerai, boleh. Cerai sama adiknya, nikah sama empoknya, sama kakaknya. Namanya naik ranjang. Di anak kembar, cerai sama yang satu, nikah sama yang satu. Namanya ngegeser. Ranjang. Ngegeser, tahu kan kembar. Jadi kalau dalam waktu yang bersamaan, 2 kakak adik hukumnya
haram. Ibu ini nanya, bagaimana sikap istri yang pertama? Dia wajib gugat cerai. Wajib. Makanya Rasul mengatakan, hati-hati dengan ipar, itu kematian. Ipar numpang di rumah kita. Suami bawa adik kandungnya yang laki-laki. Istri bawa adik kandungnya yang perempuan. Ini kasus yang terjadi. Namanya serumah. Dia habis mandi, pakai anduk doang. Kata kakak iparnya, ih bohayan adiknya. Bendingan adiknya. Montokan adiknya. Tuh setan datang. Ya. Makanya ipar kematian. Ya, seperti itu berarti. Makasih Mama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, banyak kasus, banyak cerita, banyak curhatan yang membuat Tapi kita... hukum agama Iya. tetap wajib dijalankan. Iya, kadang-kadang di luar akal sehat ya, Maya. Hah, ada yang Betul. gitu, ternyata emang ada ya, Maya. Tapi kok bisa? Katanya. Itulah kenapa Al-Quran mengajarkan. Harus bagaimana kita bersikap. Rasul pun mengatakan, innal halala bayyin wa innal harama bayyinun. Yang halal jelas, yang haram jelas. Allah berfirman di dalam Al-Baqarah 42. Wala talbisul haqqa bil batili wa taqtubul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan kalian campur adukan yang hak dengan yang batil. Padahal kamu tahu mana yang benar, mana yang salah. Oke. Oma terima kasih selalu mengingatkan kepada kita mana yang benar, mana yang salah. Supaya kita nanti terus lurus masuk ke surga bersama-sama, Bu ya. Insya Allah. Amin, insya Allah. Ayo, Ma, kalau gitu kita doa saja. Silakan, Mama. Yuk, angkat tangan kita. Bermohon kepada Allah. Hadirkan hati. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan hajat-hajat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin. Hamdan naimin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu. Walakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah rumah tangga kami rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Ya Allah, jadikanlah kami suami istri yang saling setia. Suami menyayangi istrinya, istri menyayangi suaminya. Namun ya Allah, karena Engkau pun berfirman dalam An-Nisa ayat 3. Maka di antara kami ada suami yang menikahi 2 istri. Menikahi 3 istri. Bahkan ada yang menikah dalam waktu yang bersamaan dengan 2 orang istri mereka. Ya Allah, kami tahu Engkau berikan kabar kepada kami. Tidak mungkin memberikan cinta yang sama dengan istri yang 2, yang 3, yang 4. Namun Engkau perintahkan kepada para suami. Jangan tunjukkan kecintaan yang lebih dengan istri yang lain. Karena akan menyakiti istri yang lainnya. Ya Allah. Semoga apa yang Kau perintahkan buat kami sebagai makhluk-Mu ya Allah. Bisa kami menjalaninya. Kami sebagai wanita, sebagai istri tentu saja ya Allah.